Untuk admin di sini punya semua kemampuan ya, termasuk di dalamnya mengatur beberapa kemampuan atau kebiasaan yang bisa dilakukan oleh user dengan status agen atau top agen. Nah, di sini ada settingnya. Silakan pertama login dulu sebagai admin, lalu masuk ke halaman dashboard. Kemudian masuk ke menu tampilan, sesuaikan. Nah, tema Green Pro ini mempunyai halaman setting ya. Di sini ada Green Pro pengaturan. Lalu ada setting agen. Silakan masuk ke halaman ini. Nah, di sini ada beberapa kemampuan ya. Pertama, admin bisa mengatur agen ini bisa mengirim berapa buah properti. Jadi ada batasan yang bisa kita atur di sini. Misalkan kita buat 20, maka agen atau top agen mereka akan bisa membuat pos maksimal 20. Jadi 20 ini apakah nanti statusnya bercampur ya, apakah sudah disetujui atau masih pending, atau mungkin bahkan masih statusnya publish ya tetapi masih pending atau yang sudah terjual. Jadi nanti ada tiga kategori. Yang pertama sudah terbit, kemudian terbit dan disetujui, kemudian terbit dan sudah laku. Ada tiga buah status. Nah, kita bisa memberi batasan di sini. Misal admin hanya memberikan batasan 10 buah pos untuk si agen. Jadi agen nanti akan maksimal membuat 10 buah pos. Jika lebih dari 10 akan ketika membuka halaman pembuatan pos baru akan muncul pemberitahuan bahwa kuotanya sudah habis. Lalu yang kedua adalah batasi akses media. Jadi si agen ini punya kemampuan untuk mengupload gambar ya, gambar misal seperti ini ada gambar rumah, gambar pendukung, misalkan foto-foto rumah ya. Nah, si admin ini bisa membatasi apakah agen ini hanya bisa melihat kirimannya sendiri atau bisa melihat kiriman dari agen yang lain. Jadi misal ada dua agen A dan B, apakah mereka bisa saling melihat atau hanya melihat kirimannya sendiri-sendiri. Nah, beberapa ada yang mengunci ya karena mungkin takut propertinya akan dicuri atau fotonya diambil oleh orang lain. Jadi di sini hanya akses media sendiri, atau bisa jika mengizinkan agen ini melihat kiriman gambar-gambar dari agen lain, silakan berikan akses. Kemudian menambah lokasi properti. Nah, agen ketika dia membuat post properti nanti ada sebuah kolom khusus di sebelah kanan ya. Di situ ada menambahkan lokasi. Jika tidak diberi izin, maka si agen ini hanya bisa mencentang yang sudah disediakan oleh admin. Tapi jika diberi izin, maka si agen ini bisa menuliskan lokasi baru. Misalkan menuliskan Bandung, menambahkan ya. Seperti itu. Kemudian menambah tipe properti ini hampir sama. Jadi jika admin memberikan izin, maka si agen ini bisa menambahkan tipe properti. Misalkan baru ada rumah dan tanah. Nah, si agen ini mau menambahkan villa atau toko atau ruko, itu bisa diberikan izin di sini. Tapi jika tidak diberi izin, maka nanti admin yang punya kemampuan atau mengurus untuk memberikan data-data tipe properti yang nantinya akan dipilih oleh agen itu. Kemudian filter properti terjual. Nah, ini ketika kita melihat dari profil dari agen, jadi agen ini kan punya kiriman ya. Nah, kiriman ini nanti bisa dilihat oleh pengunjung. Nah, kita akan memfilter apakah yang ditampilkan ini propertinya hanya yang belum terjual atau tercampur antara yang sudah terjual dan belum terjual. Jadi nanti pengunjung ini bisa tahu di list properti apakah ada yang sudah ditandai terjual atau tidak, seperti itu. Atau kalau
tidak mau ditampilkan, ya nanti yang ditampilkan hanya properti yang belum terjual atau belum laku. Oke, yang terakhir ini ada tambahan, ini untuk menghapus user lain. Jadi di WordPress itu ada 5 user ya, ada administrator, kemudian ada editor, ada author, kontributor, dan subscriber, ditambah 2 dari bawaan tema, ada agen dan top agen. Nah, untuk mempersempit pengelolaan agar tidak terlalu banyak user, jadi tema ini ada satu buah fitur di mana bisa menghapus role editor, role default dari tema dari WordPress. Jadi yang di sini ada disebutkan ya, fitur ini digunakan untuk menonaktifkan editor, author, kontributor, dan subscriber. Mau dihapus atau mau diaktifkan tinggal dipilih. Oke, ya, itu penjelasan tentang kemampuan yang diberikan oleh admin kepada agen properti.